Sabang. Selamat pagi kami aturkan kepada Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, SE MSI. Om Swastiastu Ibu. Inggih, lurus belinggih dimon. Dan sebelum acara pokok nanti dimulai PHDI, kita Talasari Sampurawo, Bapak Dirjen Talasari Sampurawo. Sebelum acara pokok pada hari ini, dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia, Ring Jakarta tanggal 12 Februari 2023. Pak Dewi Sri Kandi Lestari, di bawah Suhan WHDI Pusat. Anak-anak kami silakan. Ngatur kamu. Anak-anak PAUD Dewi Sri Kandi Lestari, bawah Suhan ibu-ibu WHDI Pusat. Giring, kita lanjutkan. Mari bersama-sama kita menyaksikan dari Sanggar Padmasari di bawah pimpinan Bapak Putu Astawa. Niki khusus penarinya dari Jepang yang cinta kasih dengan budaya Bali. Ya, mari kita saksikan bersama tari Legong Mahawidya. Loh, katanya kita aja lah. Pokoknya tak mintain tolong untuk ini apa menyiapkan toh. Takutnya udah mulai ya ini ya. Itu ada
Nggih. Demikian tari Legong Mahawidya. Bapak Ibu, acara selanjutnya pembacaan sloka yang dibawakan oleh Ibu Dr. Rani Agung dan Ibu Nyoman Darmaningsih. Yatra Naryastu Pujante
Ramate Dewa Yatrastastu Pujante Sarwasya Kriya di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang dan melimpahkan anugerahnya. Tetapi di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Manawa Dharma Sastra bab 3 bait 56. Asa cantik Jamaya Yatra Wina cantik aduh Yatra ita kita kan Di mana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat menemui kehancuran. Tetapi di mana wanita tidak menderita, keluarga itu akan selalu berbahagia. Menawa Dharma Sastra bab 3 bait 57. Iya. Nggak ngikutin juga nggak apa-apa, yang penting pacaran selesai. oh ini udah pacaran nih. Nggak tahu, itu masih pembukaan kayak. Siniin mirengin.
acara peringatan hari ulang tahun ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2023. Sane banget wang yang titian, para pinandite, lanang istri, sane sampun rawuh. Bagi satu kena rayu raja. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, SEMSI. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Inengat Dwije MSI. Yang kami hormati Profesor Dr. Sujatmiko, spesialis anak, Guru Besar Ilmu Kedokteran Anak, Fakultas Kedokteran UI sebagai narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Pusat. Yang kami hormati Penasehat WHDI Pusat, Ibu Insinyur Rataya B. Kencanawati Suisma. Yang kami hormati Ketua Umum WHDI Nyonya Wikanti Yogi SAG MSI. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan organisasi Hindu atau yang mewakili Ketua BDDN Bapak Dr. Tri Handoko, Handoko Seto SNI MSI, belum rawah. Taler Ketua Tim Integrasi dan Koordinasi GDHI, Bapak Nyoman Gede Agus Asramo Eskom. Yang kami hormati Bapak Gusti Bagus Tarte durung salerau sampun ampura. Yang kami hormati Bapak Gusti Bagus Tarte SAG, beliau sebagai pencipta lagu himne dan mars WHDI angayu bagia sampun sidarawo nggih bagi satu kena rayu rajang haji nggih. Yang kami hormati Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia DKI Jakarta, Ketua PHDI DKI Provinsi DKI Jakarta, Ketua WHDI DKI beserta jajarannya, Ketua SDHD Jakarta Raya, Taiwan Sani mewakili. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh pengurus WHDI Pusat, WHDI Taman Mini, Cijantung, Bekasi, Ciangsana, dan Bogor. Minap Depok, Wenten Rawa. Ibu-ibu WHDI di seluruh Nusantara di 31 provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Dan seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya menghaturkan puja pangastuti hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawarunugrahanya pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Pusat, dan Ketua Umum Wanita Hindu Dharma dan jajaran. Dalam rangka acara Angayu Bagia, syukuran peringatan hari ulang tahun ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia. Mudah-mudahan di acara pada hari ini Presiden memargi antar sukses tanpa halangan dari hadirin yang kami hormati. Memasuki acara pokok, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Heningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Umum WHDI. Kepada Ibu Wikanti Yogi SAG MS kami silakan. Marilah kita hening sejenak seraya berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga arwahnya menyatu dengan Sang Pencipta. Hening cipta, mulai. Sejarah singkat WHDI yang akan disampaikan oleh Sekjen WHDI kepada Ibu Idayu Sinta Dewi Jayapati SA MKes. Kami silakan. Om Swastiastu. Sejarah singkat wanita Hindu Dharma Indonesia. Umat Hindu Indonesia sejak dasawarsa 1980 sudah mendambakan suatu wadah atau organisasi wanita yang bergerak dalam lingkup keagamaan, pendidikan anak, sosial, serta pembinaan keluarga ideal berdasarkan nilai-nilai Dharma. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut secara sporadis di masing-masing daerah terbentuk wadah atau organisasi yang bersifat lokal. Di DKI Jakarta pada tahun 1979 terbentuk Persatuan Wanita Sukaduka Hindu Dharma disingkat PWSHD DKI Jakarta Raya dengan Ketua Nyonya Cokode Rake Sukawati dan dilanjutkan oleh Nyonya IGA Arinton Puja. Di NTB pada tahun 1987 terbentuk Perhimpunan Wanita Hindu Dharma Indonesia disingkat dengan Purwa Hadi yang diketuai oleh Nyonya Diah Tantri Dangin. Di Jawa Timur sejak tahun 1989 terbentuk organisasi juga bernama Wanita Hindu Dharma Indonesia diketuai oleh Dr. Anda Sukarnidana. Pada masa berlima PhD di Bali tahun 1986, salah satu keputusannya menghimbau agar dibentuk organisasi wanita Hindu di seluruh Indonesia. Atas bantuan PHDI Pusat yang ketika itu masih berkedudukan di Denpasar, tokoh-tokoh wanita Hindu membentuk organisasi yang bernama Wanita Hindu Dharma Indonesia disingkat WHDI. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WHDI disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Nyonya Igusti Ngurah Pinda dan Sekretaris Umum Nyonya IGK Adia Wiratmaja pada tanggal 12 Februari 1988.
Setelah itu, pengurus pusat WHD berusaha menyurati eksponen wanita dan PHDI di berbagai provinsi untuk membentuk pengurus daerah. Pada tahun 1990, pengurus daerah WHD Bali terbentuk yang disusul pembentukan pengurus WHD di 9 kabupaten kota di Bali antara bulan Mei sampai dengan tahun 1993. Setelah WHD terbentuk, Purwahadi di NTB bergabung menjadi pengurus daerah WHD NTB, kemudian pula WHD di Jawa Timur lebur ke dalam induk organisasi WHD nasional dan beberapa pengurus daerah menyusul terbentuk dan dilantik oleh PHDI setempat. Wacana pemindahan kedudukan pengurus pusat PHDI ke ibu kota negara menguat dan akhirnya terwujud kebutuhan dan tuntutan serupa dirasakan pula di dalam tubuh WHDI. Atas perkembangan tersebut, pengurus pusat periode pertama merasa tidak mungkin pindah domisili sehingga menjadi kevakuman dalam tubuh pengurus WHDI. Mahasabe ke-7 WHDI dalam keputusannya tentang program kerja mendesak PHD Pusat mendorong untuk terbentuknya pengurus pusat WHD yang baru. Prakarsa datang dari Spitas Akademi Stah dan Manusantara Jakarta melalui momentum peringatan Hari Kartini tahun 2000 membentuk pengurus daerah WHD Jakarta. Atas prakarsa WHD DKI Jakarta inilah untuk mengadakan Munas pertama tanggal 15 sampai 17 September 2001 bertempat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, terpilih pengurus pusat masa bakti 2021-2026 dengan Ketua Umum Nyonya Sutiti Putra Astaman dan Sekretaris Umum Nyonya DRAK Suratmini MBE. Pada bulan Oktober 2006 berlangsung Munas 2 WHD di Jakarta. Terpilih pengurus pusat masa bakti 2006-2011 dengan Ketua Umum Nyonya Insinyur Rataya B. Kencanawati Suisma dan Sekretaris Umum Nyonya Wikanti Yogi SAG. Pada kepengurusan periode kedua ini adalah usaha untuk melengkapi legalitas organisasi kemasyarakatan wanita yang legal dan diakui subjek hukum yang sah dan wajib pajak. Tanggal 4 April 2007, pengurus pusat WHD mendaftarkan organisasi ke Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. Pendaftaran diterima setelah dilakukan verifikasi pada tanggal 18 April 2007. Hari yang sama, 18 April 2007, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WHD dikukuhkan melalui akta notaris Ninyoman Rai Sumawati SHMKN dan mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan HAM. Pada tanggal 20 April 2007, WHD secara resmi diterima sebagai anggota penuh ke-80 Kongres Wanita Indonesia disingkat KWANI, suatu wadah perhimpunan secara nasional bagi seluruh organisasi kemasyarakatan wanita. Pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2009 dilaksanakan rapat kerja nasional di Bali dengan salah satu agenda pokok menetapkan hari lahir dan sejarah berdirinya Wanita Hindu Dharma Indonesia. Forum Rakernas mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber termasuk para pelaku sejarah sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ditetapkan sebagai hari lahir organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia adalah tanggal 12 Februari 1988. Penetapan ini didasari atas fakta otentik tanggal penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WHDI. Pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2011 dilaksanakan Munas 3, dibuka secara resmi oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Munas 4 digelar pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2017 di Jakarta. Dibuka oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Ketuwidnya PhD. Munas 4 mengalami penundaan karena sesuatu hal dan kembali Nyonya Insinyur Rataya B. Kencanawati Suisma untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum masa bakti 2017-2022 berpasangan dengan
Nyonya Wikanti Yogi SAG MSI sebagai Sekretaris Jenderal. Pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2022, kembali digelar Munas 5 WHDI, dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ibu Bintang Darmawati Puspayoga SE MSI, terpilih sebagai Ketua Umum Nyonya Wikanti Yogi SAG MSI dan Sekretaris Jenderal Nyonya Ida Yusinta Jayapati SAMKes untuk masa bakti 2022-2027. Demikian gambaran singkat perjalanan sejarah organisasi WHDI, terutama dari dimensi legal, formal, dan perkembangan kelembagaan. Studi dan penulisan sejarah yang bersifat kualitatif dilaksanakan melalui penerbitan buku sejarah Wanita Hindu Dharma Indonesia pada Munas 3 Oktober 2011 di Jakarta. Demikian sejarah WHDI disusun agar dapat menjadikan acuan bagi organisasi dalam membina kehidupan organisasi mewujudkan berbagai peran sosial. Om Santi 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 Om. Laporan Ketua Panitia pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia, Jakarta, 12 Februari tahun 2023. Yang disucikan Pinandito Lanang Istri, yang terhormat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga SE MSI, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Inengah Dwijo MSI, Profesor Dr. Sujatmiko Spesialis Anak, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai narasumber, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawotenayo, Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Pusat, Penasehat WHDI Pusat, Nyonya Insinyur Rataya B. Kencanawati Suisma, Ketua Umum WHDI, Nyonya Wikanti Yogi SAG MSI, yang kami hormati dan banggakan, para pimpinan organisasi Hindu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak I Gusti Bagus Sutarto SAG, pencipta lagu Himne dan Mars WHDI, yang kami hormati Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Ketua PHDI DKI Provinsi Jakarta Raya, Ketua WHDI DKI beserta jajarannya, Ketua SDHD Jakarta Raya, yang kami cintai dan banggakan seluruh pengurus WHDI Pusat, WHDI Taman Mini, Cijantung, Bekasi, Ciangsana, Bogor, dan ibu-ibu WHDI di seluruh Nusantara di 31 provinsi, kabupaten hingga kecamatan, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widiwaso, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaro nugrahanya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun untuk bersama-sama menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-35. Selamat datang kami ucapkan dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami, panitia, melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun WHDI ke-35 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional
Wanita Hindu Dharma Indonesia kelima tahun 2022. 2. Petunjuk pelaksanaan WHDI tahun 2022 tentang peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia diadakan tiap 1 tahun sekali. 3. Surat tugas Ketua Umum WHDI nomor S-Gas 01/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia ke-35 tahun 2023. Tema peringatan ulang tahun ke-35 mengangkat tema Perempuan Berdaya Mewujudkan Generasi Bebas Stunting, Cerdas, dan Tangguh. Tema ini diangkat karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk dapat dilibatkan dalam setiap lini pembangunan bangsa. C. Berkaitan dengan tema, hari ini kami akan mengadakan seminar dengan judul Ayo Cegah Stunting Anak Cucu Kita Agar Tumbuh Kembang Optimal, dengan narasumber Profesor Dr. Sujatmiko Spesialis Anak, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. D. Maksud dan tujuan. Adapun maksud diselenggarakannya peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia ke-35 dengan seminar tersebut di atas adalah untuk penjabaran dari salah satu program kerja Wanita Hindu Dharma Indonesia bidang sosial dan sesuai dengan program pemerintah saat ini yang sedang menggalakkan program pencegahan stunting. Sedangkan tujuan diselenggarakan seminar adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus dan anggota Wanita Hindu Dharma Indonesia dalam hal mencegah stunting. E. Waktu dan tempat. Peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia ke-35 dilaksanakan hari ini tanggal 12 Februari tahun 2023 secara virtual di Wantilan Pura Mustika Dharma Cijantung dan dapat disaksikan melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan web WHDI. F. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan HUT WHDI ke-35. 1. WHDI Pusat bersama-sama dengan Badan Kesehatan PHDI Pusat, WHDI Jakarta, Bekasi, Ciangsana, Cibinong, Bogor, dan Yayasan Abdi Dharma Jagadita telah melaksanakan bakti sosial bagi masyarakat yang terdampak gempa Cianjur. WHDI Pusat telah menyerahkan punyo melalui Pengempon Puro Jagatnato Amertasari Cipanas, Jawa Barat. Demikian juga penyampaian sembako dan healthy care 100 paket untuk masyarakat yang terdampak gempa Cianjur di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. 2. Melaksanakan anjang sana ke kediaman Bapak I Gusti Bagus Sutarto, SPD MSI, pencipta lagu himne dan mars WHDI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini perkenankan kami dengan hormat mohon kiranya kepada Ketua Umum WHDI, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Demikian juga kepada yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkenan untuk menyampaikan sambutannya pada hari yang berbahagia ini. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas bantuannya baik moral maupun material untuk suksesnya penyelenggaraan peringatan HUT WHDI ke-35. Sekiranya ada kekurangan dalam penyelenggaraan peringatan HUT ini, kami atas nama panitia pelaksana mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama. Sambutan Ketua Umum WHDI kepada Ibu Wikandi Yogi SAG MSI, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesanti yang ayu bahagia kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asong kertewara nugrahannya, kita sekalian masih diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan sehingga kita bisa bertemu pada peringatan Hari Ulang Tahun WHDI ke-35 tahun 2023 pada hari ini. Atas nama pengurus pusat WHDI dan keluarga besar wanita Hindu Dharma Indonesia menghaturkan puja stuti angayu bahagia kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas tuntunan, lindungan, anugerah dan sinar sucinya. Sehingga hari ini kita dapat memperingati ulang tahun WHDI ke-35 WHDI tahun 2003 yang tepatnya jatuh pada hari ini, tanggal 12 Februari 2023, yang kali ini kita laksanakan secara offline. Dirgahayu dan Dirgayusa WHDI, semoga WHDI tetap eksis melanjutkan perjuangan dan pengabdiannya untuk mengisi kemerdekaan melalui kelembagaan, melaksanakan dharma negara dan dharma agama, dan secara individual melaksanakan swadharma masing-masing dengan sebaik-baiknya. Peringatan HUT WHDI pada hakikatnya agar seluruh anggota WHDI selalu mengenang sejarah perjuangan wanita Hindu pendahulu kita yang telah melahirkan organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia sebagai wadah memperjuangkan aspirasi wanita Hindu yang ada di seluruh Nusantara ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak seluruh hadirin untuk berdoa sejenak sebagai ungkapan angayu bahagia dan terima kasih atas segala upaya dan jasa-jasa para pendahulu, para pendiri yang telah mendahului kita. Semoga semua jasa-jasa beliau dan karma baik yang merupakan catatan sejarah perjalanan organisasi ini dapat kita lanjutkan untuk mencapai cita-cita bersama. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia tahun 2023 ini mengambil tema perempuan berdaya mewujudkan generasi bebas stunting, cerdas dan tangguh. Sungguh tepat tema yang diusung peringatan HUT ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia 2023 kali ini. Karena sesungguhnya tema sebagai sumber motivasi yang disertai pemahaman dan penghayatan yang selanjutnya diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan berorganisasi serta bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi emas Indonesia 2045 adalah salah satu kunci penting untuk mewujudkan era baru kejayaan Indonesia. Mereka adalah generasi yang diharapkan memiliki karakter bangsa, pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keinginan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa serta terus memajukan Indonesia menjadi salah satu negara maju. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, WHDI baru saja selesai melaksanakan Munas 5 pada tanggal 25 sampai 27 November 2022 yang berjalan lancar, sukses sesuai jadwal agenda yang telah ditetapkan. Dihadiri perwakilan 30 provinsi dari 31 yang ada. Melalui momentum ini tentunya harapan kita semua melaksanakan ketetapan Munas 5 secara optimal guna mewujudkan perempuan Hindu khususnya dan perempuan Indonesia umumnya yang berdaya, mandiri, cerdas, santun, dan berbudi pekerti luhur, unggul, maju, serta mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 Wanita Hindu Dharma Indonesia 2023, sekali lagi saya mengucapkan selamat berulang tahun ke-35. Dirgahayu, Dirgayusa WHDI. Semoga Yang Widiwasa selalu melimpahkan waranugrahannya kepada kita sekalian dan selalu
dianugerahi kerahayuan dan kerahajengan sehingga dapat mengabdi dan memberikan pelayanan kepada sesama melalui organisasi WHD yang kita cintai. Atas perhatian Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, wei tetung tien rahayu. Salam Pancasila. Angkat tangannya, salam Pancasila. Ya, merdeka. Atas hasil kerta waranuguraha yang widewasa Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Angayu Bahagia hari ulang tahun WHDI ke-35. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun, dumugi, rahayu, dan maju terus, pantang mundur sehingga WHDI semakin maju. Yang coba membaca niki perempuan berdaya mewujudkan generasi yang bebas stunting dan cerdas serta tangguh. Maka WHDI dengan Parisade Hindu Dharma Indonesia ini harus kompak. Bapak Ibu niki jadi keluarga yang sukinah. Jadi betul-betul harmoni. Kan niki dapurnya. Niki daya tempurnya harus kuat niki, sehingga anak-anak kita, umat kita ke depan semakin maju, semakin cerdas, cerdik, cendekia, cool, kalem dan confidence, sehingga dia tangguh di situ. Bapak Ibu sekalian, Ibu WHD sekalian, Tiang ingin mengajak. Kalau dulu Tiang ingat itu ada 10 program pokok PKK. Nomor satunya bagaimana kita penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Niki nomor 1. Karena negara ini dan tahun ini tahun-tahun politik. Tiang berharap ibu-ibu juga betul-betul bisa nanti membumikan nilai-nilai Pancasila ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iman, takwa, serada bakti kepada Yang Widi. Karena Yang Widi lah maha segala-galanya. Dia sang yang wenang. Niki yang pertama. Yang kedua, selaku manusia yang beradab. Berarti kita mampu menghormati satu dengan yang lain. Siapapun. Semua umat manusia di muka bumi, di bawah langit, ingin aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Untuk itu, kata kuncinya dalam Hindu, tatwamasi. Aku adalah kau, kau adalah aku. Kemudian wasudewam kutumbakam. Niki kata kuncinya. Kemudian mesima krama, bersilaturahmi. Betul-betul kita saling mengisi, berkolaborasi. Sekali Bu Wikanti sampaikan, kolaborasi pentahelik dengan pemerintah pusat. Maka dengan Bu Menteri, ya kita sangat hormati, kita jabarkan nanti napi petuah petunjuk Ibu Menteri. Tiang bangga lihat anak-anak TK. Nanti Pak Dirjen niki enten PAUD kita baik yang formal, informal, non formal sangat dibutuhkan. Niki juga perlu kita perhatian khusus dengan anak-anak kita. Terutama juga niki lewat napi lagu, napi seperti penciptaan lagu napi WHDI. Tiang senang, tiang cerita tadi dengan Bapak yang ahli seni. Lewat seni, lewat olahraga, lewat budaya dan kreativitas niki yang bisa dilakukan sehingga anak-anak kita senang untuk datang ke pura, datang ke peseraman, datang ke sekolah-sekolah. Nah, nikilah menjadi kewajiban kita bersama. Ibu-ibu sekalian, Tiang juga ingin menitipkan, kebetulan Tiang di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bagaimana kita membumikan Pancasila di seluruh tanah air, dari Sabang Merauke, dari Mengas sampai Pulau Rote. Rakyat tekak kita, persemetonan kita, eling ring bisama, eling sareng semeton sareng sami, kemudian kita guyub dari seluruh Indonesia, kita sedang menghadapi, menyelesaikan persoalan internal di keumatan. Maka ngiring kita terbuka untuk selalu menciptakan keharmonisan, kesatuan persatuan, dan seterusnya. Tiang rasa niki, ini yang Tiang ingin sampaikan, suksema, sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-35
WHD. Semoga WHD semakin maju ke depan. Di Kemantan semua Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadu 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 rahayu rayu rayu. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila. Salam. Merdeka. Merdeka. Semua. Merdeka itu, lihat yang disampaikan kode terakhir. Merdeka, ngapa dia merdeka? Merdeka itu mampu mengkomando kendalikan panca indrianya. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Kalau matanya dipakai 2 kali, jadi mata-mata. Terlalu banyak mata keranjang. Semua. Acara selanjutnya, sambutan Dirjen Bimasindo Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Nengah Duwije, MSI. Kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya tidak memberi sambutan, Pak, tapi saya akan bercerita. Karena sambutannya tadi sudah lengkap, Ibu Ketua. Jadi saya berbicara tentang cerita tantri. Siapa sebenarnya sosok perempuan yang disebut Nidya Tantri? Suatu masa di sebuah negara yang disebut negara Petali, ya, ada seorang raja yang berkuasa yang bernama Raja Eswaredale. Dan dia punya seorang patih yang bernama Bandeswara. Seorang patih mempunyai anak perempuan satu-satunya yang bernama Nidya Tantri. Karena Raja Eswaredale ini berkuasa, maka setiap hari beliau keliling ke negaranya bersama patih Bandeswara. Setiap perempuan gadis yang ditemukan harus dipersembahkan setiap purnama dan tilem. 15 hari sekali si patih harus mempersembahkan seorang gadis ke istana. Dan gadis itu akan dinikahi. Suatu saat sampai pada titik nadir, semua gadis itu sudah habis. Karena dipersembahkan setiap 15 hari sekali. Nah, yang tinggal satu-satunya itu adalah putrinya sendiri. Putri dari seorang patih Bandeswara. Ketika putrinya akan dipersembahkan, dia berpikir, apakah saya mengorbankan anak saya atau saya mengorbankan diri saya? Karena ketika tidak ada gadis yang dipersembahkan ke istana, maka hukumannya adalah kepalanya pasti dipenggal. Jadi berhari-hari dia berpikir antara anak, pengorbanan seorang putri dan pengorbanan seorang bapak. Tapi apa yang terjadi? Si putrinya sendiri mengatakan, ayah, tidak usah khawatir, persembahkan saya demi nyawa ayah yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nidya Tantri ini persembahkan dengan berat hati, dengan rasa benci, kecewa. Nidya Tantri diantarkan ke istana. Apa yang terjadi? Nidya Tantri bersedia demi tegaknya perempuan di Patali, bukan karena ayahnya. Karena ribuan gadis-gadis sudah jadi korban seorang penguasa di Patali. Tetapi yang menarik adalah setiap malam ketika beliau akan dinikahi, setiap malam sang raja selalu ingin bertemu dengan Nidya Tantri. Begitu nafsunya raja ini muncul,
Seketika itu juga Nidya Tantri bercerita kepada sang raja. Sampai akhirnya berhari-hari setiap bercerita, ngantuk tidur, cerita ngantuk tidur sampai 1001 malam. Apa yang terjadi? Apa yang diceritakan oleh Nidya Tantri? Ternyata setelah cerita yang terakhir, yang disebut dengan Angling Dharma, ya, Angling Dharma, baru sadar bahwa sang raja itu adalah salah besar, telah merusak bangsanya sendiri. Nah, dari cerita itu kita dapat manfaat yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, mampukah seorang perempuan menundukkan kekuasaan dalam tanda kutip, baik politik, ekonomi, intelektual, hukum, sastra, dan seterusnya? Ternyata dari cerita itu, kalau Bapak Ibu baca cerita Tantri, itu adalah cerita pedagogik yang luar biasa. Setiap perempuan punya intelektual yang berbeda. Oleh karena itu, Tantri itu adalah tokoh perempuan yang bisa, satu, ahli politik. Karena dia bisa menundukkan kekuasaan seorang raja yang sudah berkuasa, dan dia tunduk dan menyadarkan. Dan terakhir pada cerita itu ada cerita Angling Dharma nih, yang Angling Dharma itu adalah seorang spiritual, seorang pandita yang dianugerahi untuk bisa mendengar suara hewan dan suara tumbuhan. Nah, suara hewan. Ketika raja ini bercengkrama dengan istrinya, dia melihat cecak yang sedang berdua di atas. Istrinya tidak tahu itu, tapi raja tahu apa yang dia bicarakan. Senyum-senyumlah suaminya, karena dia romantis di atas. Suara cecak itu dia dengar dan dikuasai oleh Angling Dharma. Akhirnya curiga istrinya, ini kok tidak ada hujan, tidak ada angin, kok suami saya senyum-senyum ke atas gitu, padahal di sampingnya istrinya gitu. Nah, artinya apa? Setelah itu diragukanlah kesetiaan suaminya. Nah, karena dilakukan kesetiaan suaminya, dan suaminya juga tidak mengatakan bahwa dia punya ilmu bahasa hewan. Nah, akhirnya istrinya ingin membakar diri. Lebih baik membakar diri daripada setiap hari mendengar senyum-senyum suaminya, bukan istrinya yang disenyumi, tapi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ketika dia membakar diri, karena dia setia pada istrinya, dia ingin mencemplungkan diri juga di api itu. Tapi ada seekor kambing dan kambing betina dan kambing laki-laki saling sindir. Yang laki bilang, perempuan segitu aja sudah langsung membakar diri, terlalu rendah. Nah, yang jantan nih nyaut, kalau saya melihat perempuan itu terlalu ngeyel. Ya kalau marah-marah lah, nggak usah bakar diri. Nah, kambing yang laki-laki nyindir, masa seorang raja tidak mau mencemplungkan diri padahal istrinya itu setia. Nah, akhirnya cemplung tidak, cemplung tidak, cemplung tidak. Artinya apa? Bahwa keraguan itu juga akan menyebabkan hancurnya peradaban. Oleh karena itu saya mohon kepada ibu-ibu WHDI, jangan hancurkan peradaban dengan pola-pola seperti itu. Hancurnya peradaban juga disebabkan oleh ketidakmampuan kita mengelola pemikiran-pemikiran yang sangat cepat berkembang. Jadi kalau kita belajar dari Tantri itu banyak sekali cerita yang
membuat kita menjadi sadar bahwa dunia ini bukan milik kita, milik semua sarwa prani. Semua boleh hidup, semua kita akui bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, saya berharap melalui forum yang sangat terhormat ini, saya yakin seorang ibu dalam pandangan itu adalah pertiwi. Ibu adalah bumi. Siapapun yang menyakiti ibu sama dengan menyakiti bumi. Ketika bumi menderita, maka seluruh umat manusia akan menderita. Nah, supaya kita menjadi bahagia, menjadi damai, maka peliharalah ibu dengan baik. Apa itu? Ibu pertiwi Indonesia. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk ulang tahun yang ke-35. Mudah-mudahan usia yang ke-35 ini semakin dewasa dan mampu memberikan kontribusi terhadap keberadaan Hindu sebagai komponen negara Republik Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salam Rahayu Rahayu. Acara selanjutnya mari kita ikuti bersama, kita simak bersama. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang terhormat Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, SI MSI, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, atas asung Kartawara Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, kita hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka peringatan hari ulang tahun WHDI yang ke-35. Nah, pada kesempatan ini yang pertama ingin Titiang sampaikan adalah ucapan selamat Munas kelima WHDI sudah berjalan dengan lancar. Nah, apa yang menjadi ketetapan di dalam Munas kelima ini, karena baik melalui tidak hanya kepengurusannya, tapi bagaimana sudah dilahirkan rencana kerja, betul-betul rencana kerja itu bisa diimplementasikan. Nah, rencana kerja diimplementasikan tidak terlepas dari tidak hanya dibutuhkan kerja keras, kemudian sinergi kolaborasi. Nah, ini pendanaan akan menjadi penting. Kehadiran Pak Dirjen akan menjadi penting untuk kita bersama untuk mengimplementasikan program-program kerja dari WHDI ini. Ketika kita mulai dari perempuan itu sendiri, kita saling support, kita saling dukung, tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Hilangkan sifat iri dan dengki. Kalau kita sudah hilangkan sifat iri dan dengki, kita sudah saling dukung, saling support satu sama lain, itu tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan. Nah, menyimak, kami menyampaikan terima kasih Bu Ketua Umum ya, yang tadi sudah menyampaikan 5 isu arahan Bapak Presiden yang apa dimandatkan kepada kami di kementerian ini. Yang pertama itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, demikian juga penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak dan menurunkan pekerja anak. Ini memang benar ketika kita bicara 5 isu ini, hulunya adalah perempuan harus berdaya secara ekonomi. Kalau kita sudah berdaya secara ekonomi, pengasuhan, kekerasan, kemudian juga pekerja anak dan perkawinan anak itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman WHDI yang dari dulu, dari Bu Suwisma masih menjadi Ketua Umum, terus mendampingi, mensosialisasikan. Mungkin di jajaran WHDI 5 isu arahan Bapak Presiden sudah hafal semuanya. Terima kasih banyak. Dan Titiang meyakini betul ya, ini kan amanah Titiang sebagai satu-satunya Menteri Hindu. Kalau tidak semeton Hindu yang membantu, siapa lagi? Dirgahayu ke-35 WHDI, semoga ke depan WHDI akan
bisa berkiprah jauh lebih baik lagi, berkontribusi jauh lebih baik lagi, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian yang dapat Titiang sampaikan. Titiang Sinep Antuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mars WHDI. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa dalam rangkaian acara HUT ulang tahun WHDI ke-35. Kami mohon kepada Ibu Wayan Subakti Wiyardana, kami silakan. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, terimalah panganjali suci kami. Om Swastiastu. Marilah kita berdoa, dumugi Idu Sang Yang Widiwasu, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua. Doa akan kami pandu secara indu bagi umat lain menyesuaikan. Ngambil sikap pada asana. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayam Kara Sedana. Om Sudyamam Swaha. Om Hati Sudyamam Swaha. Amusti Karana. Om Rahpat Astari Nama. Om Matmu Tatuatmu Sudamam Swaha. Om Kesamu Sampurnaya Nama Swaha. Om Sri Pasupataya 4. Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Om Aditya Siya Param Jyoti Rakta Teja Namastuti. Sweta Pangkaja Madhyastu Baskaraya Namastuti.
Om Ayu Wardi Asu Wardi Pruna Sukasriam Dharma Santana Udistu Santuta Sabta Wardaya Om Dirgahayu Nirganam Suka Wardi Nugrahakam Om Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa dalam berbau Siwaraditya Saksi Agung Jagat Raya dengan sinar merah terang benderang hamba memujamu yang bersetana di tengah-tengah teratai. Hamba sujud padamu sumber segala sinar. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Saksi Agung di kala siang dan malam. Segala puja dan astungkaru kami persembahkan kehadapanmu. Sang Yang Widi adalah maha cemerlang, kekal abadi, dan maha mengetahui. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023, kami hadir bersama-sama dalam acara memperingati Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-35 di Wantilan Puro Mustika Dharma Cijantung. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sumber penerang yang maha suci, dengan cahayamu yang maha suci, jadikanlah acara ini sebagai ungkapan rasa syukur Angayu Bagio kami kepadamu atas berbagai anugerah yang kau limpahkan berupa umur panjang, nama harum, ilmu pengetahuan suci, kebahagiaan, kepercayaan, dan kesejahteraan. Om Sang Yang Widiwasa, dengan kemuliaanmu, tuntunlah kami sama dalam tujuan, sama dalam hati, dan bersatu dalam pikiran, agar ada persatuan yang menyeluruh di antara kami dalam mengabdikan diri terhadap bangsa, negara, dan agama melalui WHDI. Om Sang Yang Widiwasa, atas suara nugrahamu, semoga kau melimpahkan kedamaian, semoga alam semesta menjadi damai, semoga semuanya damai, dan tiada makhluk yang menderita. Om Sarwa Sukinah Bawantu, Sarwa Santu Nirmaya, Sarwa Badrani Pasyantu, Makacit Duku Bagbawit. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Hari ini adalah hari ulang tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-35. Izinkan kami, mohon izin juga dengan Pak Prof, kami akan melaksanakan upacara pemotongan tumpeng. Ya namo dayalend prihem masa dia sedekan malui keredaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini adalah perwakilan untuk menerima potongan tumpeng nanti, di mana tumpeng selalu hadir di acara HUT WHDI. Ya, kita akan menyanyi bersama dulu. Bapak Ibu silakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa
Ya, sambil diiringi lagu yang membangun semangat kita. Silakan operator. Ya, berikan tepuk tangan ibu-ibu bapak untuk tumpeng pertama diberikan kepada Ibu Menteri. Ya, kepada Bapak Dirjen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Dirjen. Dan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Ibu Penasehat WHDI tercinta, Ibu Suisma. Dan tumpeng potongan yang keempat kepada Bapak kita, Ketua Parisade Pusat, Bapak Wisnu Bawotenaya. Panjang umurnya, nyanyi bersama gareng sarang-sarang. Serta mulia, serta mulia, Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Izin Bapak Ibu, Ibu Menteri, Ibu Ketua Parisade, Pak Dirjen, Ibu Penasehat untuk mengambil tempat untuk berfoto sekaligus, Bu. Dan Bapak Ibu, karena tidak mengurangi rasa hormat, penyerahan tumpeng kepada pencipta lagu kepada Haji Soekarto. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Gusti Bagus Sutarto yang sudah hadir. Ya. Astungkara angayu bahagia kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sebagai narasumber. Sekali lagi, pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah sebagai narasumber pada kesempatan siang hari ini di dalam acara seminar kita, yaitu Ayo Cegah Stunting Anak Cucu Kita Agar Tumbuh Kembang Secara Optimal. Secara langsung nanti beliau akan memperkenalkan diri, namun secara singkat CV beliau, baik pendidikan, pelatihan yang pernah beliau laksanakan serta jabatan. Beliau adalah dokter spesialis anak di FKUI Universitas Indonesia. Pernah juga kursus epidemiologi di Kumamoto, Tokyo, kemudian workshop nutrisi di Santiago, Chili. Dan beliau sekarang sebagai doktor ilmu kesehatan anak di FKUI. Dan jabatan beliau tentu dari staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI sampai saat ini menjadi guru besar di Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia. Selanjutnya nanti beliau akan memperkenalkan diri lagi, kami secara singkat saja. Silakan Prof memulai untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Silakan ibu-ibu menempati tempat duduk. Ya, terima kasih Dr. Ketut Rani Agung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar dari mulai pembacaan Seloka, terus Ketua WHDI, Bapak Dirjen Bimas, kemudian Bapak Ketua PHDI juga, kemudian dari Menteri, semua mengatakan bahwa peran ibu atau peran perempuan itu sangat penting. Itu betul sekali, nanti saya akan tegaskan lagi. Bahwa kualitas masa depan bangsa sebagian besar ditentukan mulai oleh perempuan, mulai dalam kandungan ibunya, dari rahim ibunya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu sekalian, Bang. Itu poin pertama. Kedua, saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada WHDI, dan juga tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Suwartano ya, dari bahwa peran daripada ibu-ibu dalam kesehatan anaknya maupun masa depan bangsa itu sangat besar ya, dan program-program dari PHDI dalam rangka
kesehatan maupun juga suntik sangat besar. Dan yang sangat menarik tadi Bapak Ketua PHDI itu sangat hafal 10 tugas pokok PKK. Itu peran ibu-ibu sangat besar sekali, sangat penting sekali ya. Tapi hari ini saya akan ambil salah satu, bagaimana saya akan mengingatkan kembali kita bersama-sama mencegah anak cucu keponakan kita jangan ada yang stunting. Itu ya. Baik. Saya yakin bahwa sebagian besar dari ibu sudah tahu apa itu stunting, tapi mungkin ada yang lupa atau ragu-ragu. Bagaimana menentukan anak kita ini stunting apa enggak? Ponakan kita gimana, cucu kita ya? Dan bagaimana dampak stunting jangka pendek, jangka panjang. Tadi Pak Suwartono juga bilang, katanya Bapak Habibie pendek juga nggak masalah ya, imut-imut ya, tapi prestasinya amit-amit. Nah itu kan beda ya. Nah sekarang bagaimana mencegah bagi yang sedang hamil, punya anak bayi supaya jangan sampai stunting. Dari apa yang beliau sampaikan tadi bisa saya simpulkan bahwa 4 faktor atau hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan untuk mencegah stunting ini, yaitu cukupi nutrisi bahkan dari sejak kita hamil, lengkapi imunisasi dari bayi bahkan sampai SD SMP ada rangkaiannya itu. Kemudian obati penyakit kronis bila putra putri kita, anak cucu kita menderita penyakit sesuatu. Kemudian sering stimulasi, berikan contoh, rangsangan dan lain-lainnya. Prof, sekali lagi kami atas nama Wanita Hindu Dharma Indonesia mengucapkan terima kasih matur suksema atas apa yang Prof sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang menjadi penekanan Prof, apa yang menjadi saran Prof dan ilmu pengetahuan yang dibagi bermanfaat untuk kami semua. Kami mohon maaf pula Prof, dalam pelaksanaannya ada kendala sedikit-sedikit. Prof menunggu lebih lama lagi. Mohon maaf Prof, silahkan. Ya sebelum ditutup, kira-kira ibu-ibu sekalian bisa nggak menerapkan ke anaknya, cucunya, ponakannya, tetangga? Kira-kira bisa nggak Bu? Tergantung apa? Tergantung niat, betul. Ini misalnya tali sumbu kompor ini kan. Pernah lihat sumbu kompor ini kan? Pasti ada yang pernah lihat. Ini kan lembek apa keras? Kalau dengan niat yang kuat, sumbu kompor yang lembek menjadilah sumbu kompor yang kuat. Bisa. Satu syaratnya apa? Niat yang kuat. Dengan niat, kalau niatnya nggak kuat ya jadi yang begini. Ini rahasia bapak-bapak ini ya. Yang kedua, ilmu tadi. Apa yang didapat tadi dari Bu Ketua, Bu Menteri, Bu Ketua WHDI, itu setelah kita dapat, nanti kita bagikan lagi pada saudara-saudara kita. Kita dapat ilmunya, kita bagikan ya. Walaupun sudah dibagi, kok hilang? Ya, jadi kalau kita ilmu itu nyimpan, kita simpan saja, dia akan hilang. Tapi kalau kita sebarkan ke masyarakat, dia akan ada lagi di sini. Hebat. Tapi kalau cuma kita simpen untuk sendiri, nggak kita bagi-bagikan, dia lama-lama akan hilang. Jadi ilmu itu untuk dibagi-bagikan, dia akan selamanya ada di sini. Itu dia ilmu yang kita dapat tadi dari Bu Ketua, Ibu sekalian, itu harus dimenangkan, ya. Nah, kemudian tadi kan ibu-ibu datang mungkin ibaratnya buku kosong ya, buku kosong, dapat pengarahan dari Bu Ketua, dari mana-mana. Setelah dipraktekkan lama-lama akan jadi begini, iya. Ini. Tapi kalau nggak dipraktekkan lama-lama hilang lagi, makanya harus dipraktekkan. Apa yang dapat harus dipraktekkan, kalau tidak dia akan hilang, ya. Nah, kemudian sebentar dulu. Enggak. Ya, Prof. Ya. Sebentar Prof lagi. Boleh maju loh, Prof, untuk Jangan. sulap. Jangan ragu-ragu. Ini buku kaya tadi. Ternyata Buku ayat itu depannya untuk Ibu Jangan ragu-ragu. Yang ini punya untuk anak kecil. Kalau kita terapkan manfaatnya banyak. Misalnya halaman, kalau punya anak umurnya 3 bulan 6 bulan, misalnya baca halaman 18. Dibaca dan diterapkan, maka ada manfaatnya nih, nyangkut manfaatnya nih. Ya. Ada manfaatnya, dia dapat ada di sana, dalam bukunya ada. Banyak benar. Misalnya anak yang umur 9 bulan ya baca halaman 19. Ada dalam sini, ada. Banyak di dalam sini, betul. Anaknya umur tadi berapa, 1 tahun 2 bulan, ada di sini, ada lagi dalam sini. Banyak sekali, benar. Ya.
Ya tergantung anaknya berapa lah. Ada juga di sini pokoknya. Dalam sini tuh banyak sekali manfaatnya. Kalau tadi nggak percaya boleh beli ya di itu. Ntar dulu, terakhir deh ya. Ini kan kosong ya tadi ibu. Yang udah nggak apa-apa tes. Yang udah punya aja datang tadi kan ada yang pengetahuannya terbatas, ada yang sudah mengerti. Kita masukkan tadi. Terus kita terapkan, ya. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Ada kalau diterapkan terus ada manfaatnya. Ini padahal tadinya kosong ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau ilmu itu diterapkan, masuk terus dipraktekkan, ya jangan cuma disimpan di praktekkan, akan ada manfaatnya. Ada lagi nih, betul. Tapi praktekkan ilmu apapun, ilmu harus dipraktekkan. Masih ada lagi tuh. Ada lagi, masih banyak. Ini ada 832 lagi masih dalam sini. Nah, ini juga. Ini kan cuma ya. Oh enggak usah jadi bunga. Enggak jadi bunga deh. Kalau ilmu kan dia menjadi 2. Kalau ilmu kita sebar-sebarkan lagi jadi 3. Jadi ilmu untuk disebar-sebarkan supaya bermanfaat. Saya kira begitu. Saya kira demikian ya Bu Rani. Nanti kalau nggak sampai besok nggak kelar-kelar nih. Terima kasih. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan, aplaus untuk Prof yang pada siang hari ini tidak hanya berbagi ilmu pengetahuan bagaimana kita menyiapkan anak cucu kita supaya tidak menjadi anak yang stunting atau tumbuh kembang menjadi optimal, tapi kita juga dapat gratis sulap dari Prof. Luar biasa Prof, terima kasih. WHDI sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Prof untuk berbagi ilmu pengetahuan pada siang hari ini, dan sekali lagi kami mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan dari kami selaku panitia dan juga dari WHDI. Terima kasih Prof. Luar biasa sekali lagi untuk sulapnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Sujatmiko SPA MSI. Terima kasih sekali lagi kami haturkan atas semua ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kami Wanita Hindu Dharma Indonesia seluruh provinsi, karena acara ini disiarkan secara langsung, jadi ada live streaming dan juga YouTube yang bisa disaksikan oleh seluruh wanita Hindu Dharma Indonesia, seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami haturkan, mengundang Bapak Gusti Bagus Sutarte. Beliau adalah pencipta lagu Mars dan himne WHDI. Beliau sudah menorehkan sejarah untuk WHDI. Kami persilakan, mohon Bu Heni bisa dibantu ajinya ke depan. Ini adalah tanda kasih wanita Hindu Dharma Indonesia kepada Bapak Gusti Bagus Sutarte sebagai pencipta lagu Mars dan himne. Ya, kami persilakan Ibu Penasehat. Iya Ibu. Kami mendoakan semoga Aji Bagus Sutarte selalu sehat, bisa berkarya lagi. Aji Bagus, untuk kami mungkin akan banyak sekali karya-karya yang bisa dihasilkan. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar, sehat dan tetap semangat. Oh yang Widi anugerah
hindarkan iri dan dengki. Berlandaskan Trihita Karana Catur Purusa Arta, di bawah naungan wanita Hindu Dharma Indonesia. Doa puja stuti kami senantiasa kepada Yang Widi. Semoga kiranya karma dan bakti hamba jadi landasan terpuji. Tingkatkan citra diri sebagai mitra sejati, jadi insan mandiri. Mewujudkan warga sejahtera, Sukina Bawantu. Demi kejayaan wanita Hindu Dharma Indonesia bersatu. Kejayaan wanita Hindu Dharma Indonesia bersatu. Iya, dengan hormat kami undang, mohon di tempat dulu Aji, Pak Prof untuk bisa berfoto bersama Pak Agus, Pak Suartanu, silakan. Karena nanti beliau Enggak. Iya, baik. Terima kasih kami haturkan kepada Aji Gusti Bagus Sutarte. Ya, jujur saya nyanyinya nggak bisa lanjut, tersendat-sendat karena terharu. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terharu bukan berarti kita sedang berduka atau sedih, tapi kita bahagia hari ini. Dan kita akan melihat kebahagiaan lain dari ibu-ibu WHDI Pusat yang akan menampilkan satu kreasi spontanitasnya. Apakah itu? Inilah Janger WHDI Pusat. Jadi ibu-ibu jangan beranjak dulu, tetap di tempat. Dan bisa ikut menjangeran bersama. Yuk, silakan menyiapkan posisinya. Kita akan menjangeran bersama. Ayo Bu Dewi. Ini janger dadakan. Bagus ya nanti ini. Iya. Kami persilakan. Dan ibu-ibu siapkan posisinya ibu-ibu. Ayo. Akan ada tim penilai
yang akan menilai siapakah yang paling oke. Ya kita tunggu, kita saksikan di mana korden para penari sudah mulai bergerak. Iya, semua. Silakan. Silakan Ibu di depan. Yang pinter mejangeran, ayo.
Sinampura Ibu Niki adalah petunjuk dan perintah buat yang. Niki sebuah puisi karya buah karya pencipta lagu kita, ide Pak Bagus Tarte. Saya akan mencoba membacakan, kalau nanti kurang bagus saya ulang sekali lagi nggih. Kutulis karya kecil nan sederhana ini. Ku persembahkan dan kudedikasikan pada Sang Dewi. Walau syair dan lagunya tak seindah pesonamu, wahai wanita Hindu Dharma Indonesia, di seluruh pelosok persada Nusantara tercinta, ku rangkai nada dan lagu ini dibalut irama sebagai wujud bangga dan baktiku atas perjuangan dan pengabdianmu pada bangsa, negara, dan sanatana dharma, membimbing, mengemban tuntunan Wedawakya, turut mencerdaskan tunas muda nan berwiweka, antarkan generasi berbudi penuh pekerti, song-song masa depan nan gemilang, implementasikan doa, harapan, dan semangatmu, kuwujudkan dalam barisan lirik nan puitis. Dirgahayu, jayalah wanita Hindu Dharma Indonesia. Jakarta, 26 Desember 2006. Pengagum Sang Dewi, Bapak Sudarta. Sutarta, terima kasih banyak. Saya baru dapat langsung tadi dari situ. Mohon maaf kiranya kurang bagus penyampaian saya tentang puisi ini, nanti kita jadikan. Inggih Bapak Ide Bagus Sutarta, matur semua. Gusti Bagus Sutarta. Inggih, terima kasih matur semua, dumugi Bapak senantiasa dianugerahkan kesehatan. Sekali lagi WHDI jaya, jaya, jaya. Yes. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rasa syukur kami, rasa terima kasih kami tidak akan pernah bisa diucapkan dengan kata-kata. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini juga salah satu Sri Kandi kita di WHDI yang selalu dengan sukarela mengurus legalitas WHDI. Kami persilakan Ibu Ninyoman Rai Sumawati SH MKN untuk maju ke depan, dan Ibu Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia, Ibu Wikanti. Ya, Ibu Rai akan menyerahkan berkas legalitas keberadaan Wanita Hindu Dharma Indonesia, termasuk Yayasan Sri Kandi adalah yang diurus juga oleh Ibu Rai Sumawati. Terima kasih kami haturkan. Sekarang beliau fokus di DKI, namun tetap ada untuk WHDI seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu Rai.